Kita buka data yang pertama. Data yang pertama ada Bitcoin Monthly Return. Berdasarkan data ini, rata-rata di bulan Juli ini mestinya jadi bulan yang masih bagus berdasarkan rata-rata monthly return sejak 2013. Nah, rata-rata kenaikan di bulan Juli sekitar 8,75% dengan persentase sekitar 70% bulan Juli selama 10 tahun terakhir positif buat harga Bitcoin. Nah, dari data ini, bulan paling buruk adalah September nanti, tapi menjelang akhir tahun kembali positif dengan bulan terbaik jatuh di bulan November. Jadi kita masih punya kue besar yang bisa kita nikmati. Data yang kedua ada data drawdown. Nah, data ini menakar apa yang kita sebut sebagai crypto winter. Crypto winter paling lama adalah di tahun 2013 hingga 2015. Waktu itu, harga Bitcoin drop 80% dan bear moment berlangsung selama 17 bulan. Nah, gimana dengan 2023? Di 2023 ini kita udah mengalami bear market sejak November 2021. Artinya udah 14 bulan lebih dan kita udah di penghujung acara crypto winter. Data yang ketiga yaitu pola harga Bitcoin menjelang halving. Dari data sederhana ini kita bisa baca yang pertama, 1 tahun sebelum halving harga Bitcoin itu pump, tepatnya pada tahun 2011, 15, 19, dan termasuk 2023 ini. Yang kedua, setelah positif 3 kali, diikuti minus sekali. Biasanya 2 tahun setelah halving. Tepatnya berapa hari, nanti kita combine dengan chart lain. Nah, yang ketiga, masa terbaik Bitcoin adalah 1 tahun sebelum halving, tahun halving, dan 1 tahun setelah halving. Yang keempat, masa terbaik untuk lepas dan kembali akumulasi Bitcoin adalah tahun kedua setelah halving. Saya tandai dengan icon negatif. That's why 2023, 2024, 2025 seharusnya adalah tahun positif buat Bitcoin. Nah, data yang keempat kita lihat dari Hodl Model. Apa ini Hodl Model? Nah, Hodl Model ini sebenarnya adalah sebuah hipotesa. Ketika Bitcoin yang ada di market jadi lebih sedikit karena investor lebih banyak yang hold daripada yang mentradingkan Bitcoin-nya. Sehingga membuat harganya jadi lebih mahal dan membuat supply-nya jadi illiquid. Nah, diperkirakan illiquid supply mendekati 80% di tahun 2036. Ditambah dengan adanya halving yang juga mengurangi supply Bitcoin baru, yang supply barunya jadi 50% dibandingkan periode yang sebelumnya. Jadi kalau berdasarkan Hodl Model, maka harga Bitcoin akan terus pumping. Tapi sekali lagi ini hanya hipotesa ya guys. Data yang kelima, institusi yang masuk ke Bitcoin. Nah, ini adalah institusi dengan total AUM 27 triliun US dollar. Kalau 0,5%-nya aja masuk ke Bitcoin atau kripto, nah Bitcoin bakal pump abis. Dan saya rasa ini tinggal nunggu waktu aja. Nah, data yang keenam, itu ada Bitcoin Cycle Repeat. Nah, karena Bitcoin ini harganya udah ada polanya dan semua predictable, maka ada cycle yang di-repeat. Nah, untuk itu kita bisa pakai Bitcoin Cycle Repeat untuk memprediksi berapa sih all-time high Bitcoin yang berikutnya, kapan all-time high-nya, dan kapan saatnya kita mulai lepas Bitcoin lagi. Sebelum masa bear market. Nah, kalau berdasarkan Bitcoin Cycle Repeat, harga Bitcoin all-time high di tanggal 10 Juni 2025 dengan harga 190 ribuan. Setelah itu kita bisa akumulasi lagi di bulan November 2026. Jadi kalau ada yang mau kolateralin Bitcoin di DeFi atau CEX, waspada setelah bulan Juni 2025 dan mungkin lebih baik ditunda hingga November 2026. Nah, tapi tanggal-tanggal yang tertera di chart ini nggak pasti ya guys. Jadi pakai chart ini sebagai pedoman dan reconfirm dari chart lain. Data yang ketujuh ada Bitcoin Market Stage. Nah, ini adalah chart terbaru dari Plan B, di mana dia membagi cycle harga Bitcoin sama dengan musim. Nah, ada 4 musim kan? Kalau kita ada musim dingin, musim semi, musim gugur, dan musim panas. Nah, di Bitcoin juga ada musimnya. Nah, musimnya apa aja? Ada musim early bull yang ditandai dengan warna biru, late bull yang ditandai dengan titik berwarna hijau, early bear
ditandai dengan titik berwarna kuning, dan lead pair dengan warna merah. Nah, berdasarkan Bitcoin market stage, kita ada di masa early bull, bersiap untuk kembali bull run menjelang halving. Nah, dari 4 musim ini kita bisa simpulkan, masa early bull kita bisa akumulasi, masa late bull, nah kita harus hati-hati, karena late bull bisa berubah menjadi early bear. Nah, kalau early bear-nya udah terkonfirmasi, kita bisa lepas bagian untuk nanti borong di masa late bear. Kurang lebih mirip seperti yang kita bahas di data yang pertama kita udah sampaikan tadi. Nah, data yang ke-8 ada Bitcoin RSI. RSI ini adalah Relative Strength Index. Nah, chart ini dipakai untuk memvisualisasikan momentum di Bitcoin market. Nah, gimana cara bacanya? Jadi setiap bulan, skor RSI itu ditentukan berdasarkan performanya dengan 12 bulan yang lalu. Nah, RSI ini juga bisa digunakan sebagai indikator apakah Bitcoin udah overbought atau oversold. Dan umumnya, skor RSI di bawah 50 adalah kondisi puncak bear market. Sementara kalau skornya di atas 50, artinya adalah awal dari early bull market, dan per video ini dibuat, skor RSI kita ada di 52,89. Jadi, kita berdasarkan data ini ada di early bull market. Nah, data yang ke-9 ada stock to flow model. Stock to flow ini sebenarnya adalah perbandingan dari jumlah aset yang disimpan dengan jumlah yang diproduksi setiap tahun. Stock to flow biasanya dipakai untuk menghitung kelangkaan sebuah komoditi dan lebih umum dipakai di komoditi seperti emas atau perak. Nah, makin tinggi skor stock to flow ratio-nya, makin langka. Dan karena makin langka, maka harganya akan makin mahal. Misalnya emas punya skor stock to flow ratio yang tinggi. Nah, rasio stock to flow Bitcoin saat ini ada di sekitar 55 hingga 58 dengan harga berdasarkan model ya teman-teman, di 133.320 per Bitcoin. Jadi kalau menurut chart stock to flow ini, garis stock to flow yang ini anggaplah sebagai harga wajarnya Bitcoin menurut chart ini. Nah, harga wajar bukan harga market ya guys. Tapi yang namanya model tetap ada deviasi dan nggak bisa dijadikan acuan satu-satunya. Tapi dalam jangka panjang, seharusnya model stock to flow ini masih bisa dijadikan pegangan. Data yang ke-10 ada BIM Index. Nah, BIM ini adalah singkatan dari Bitcoin Economics Adaptive Multiple. Tujuan dari chart ini adalah untuk menentukan apakah Bitcoin ini lagi undervalue atau overvalue. Nah, mudahnya cara bacanya ini. Kalau ada di zona hijau, saatnya beli Bitcoin karena undervalue. Kalau ada di zona merah, kita bisa jual Bitcoin karena overbought. Nah, kalau di zona abu-abu gimana? Kita hold Bitcoin, dan biasanya zona abu-abu ini mulai dari 8 bulan sebelum halving, dan berakhirnya 8 bulan setelah halving. Nah, ini chart sederhana tapi cukup powerful. Kesimpulannya gimana? Nah, kesimpulannya menurut saya, kalau kita lihat di komoditi lain nih, selain Bitcoin, total gold market cap itu mencapai 12 triliun US dollar. Sementara total market cap Bitcoin hanya di bawah 600 miliar US dollar waktu video ini dibuat. Jadi kalau suatu hari Bitcoin menyamai market cap emas, karena skor stock to flow-nya Bitcoin akan lebih tinggi daripada emas nanti, maka harga Bitcoin bisa mencapai 20 kali lipat dari harga sekarang, yaitu 600.000 per Bitcoin. Tentang kapannya, pastinya mungkin masih lama, tapi anyway, Bitcoin udah naik puluhan bahkan ratusan ribu persen sejak 2008. Nah, untuk naik 20 kali lipat dari harga sekarang, jauh lebih possible dan lebih mudah daripada naik atau pumping ratusan ribu persen sejak 2008 hingga sekarang. Nah, kalau dibandingkan dengan S&P 500, total market cap Bitcoin dan S&P 500 itu 1:60. Total market cap S&P 500 itu kalau nggak salah di 36 triliun US dollar. Coba kalau dari 1:60 ini jadi 1:30. Nah, mungkin harga Bitcoin udah double. Dan jadi 1:30 itu bukan market cap yang besar banget. Nah, kalau menurut teman-teman gimana?